Salam. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai persekutuan keluarga kita pada malam hari ini, tapi terlebih dulu kita akan saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memulai persekutuan keluarga kita malam hari ini. Kita akan mengangkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita melanjutkan persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami datang lagi kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan di mana Engkau selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, itu karena berkat dan pertolongan Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengangkat pujian kembali, bukan dengan kekuatanku. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita akan memuji Tuhan lewat pembacaan Mazmur kita. Kita akan membuka dari Mazmur 79 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu yang di rumah silakan mengikuti membacakan ayat yang genap. Mazmur 79 ayat 1 sampai dengan 13.
Doa umat yang terancam. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang bertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Sedemikian jauh pembacaan Mazmur kita pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Siregar. Kita akan mengangkat pujian Firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya persilakan. Waktu ku bimbang dan hilang
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur jikalau pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah persekutuan keluarga di rumah kami masing-masing dalam sukacita Tuhan, di mana kami berkumpul suami, istri, anak-anak kami, dan juga walaupun kami sendiri, Tuhan tetap menyertai, memberkati kami, memberikan dorongan bagi kami untuk mengikuti ibadah pada saat hari ini dalam pertolongan dan penyertaan-Mu. Tuhan, pada hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman Allah. Berbicaralah Tuhan, berikan kami telinga untuk mendengar dan hati yang mau menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan, sehingga Engkau mendapati kami menjadi seorang hamba-hamba-Mu yang mengasihi Tuhan, yang memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, pada hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu demi kemurahan Tuhan. Dalam ini kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah yang menyaksikan acara pada hari ini, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan, yaitu dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Tentang Yefta dan Gilead. Saya akan membacakannya bagi kita di rumah dan kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Adapun Yefta seorang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak dapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadikanlah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, itu ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Kata para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan membuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala atas panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu yang terbuang digunakan kembali. Yang terbuang digunakan kembali. Nah, bagi sebagian orang barang bekas bukanlah barang yang dapat digunakan lagi, sehingga harus disingkirkan atau dibuang karena tidak dapat digunakan. Namun bagi para pemulung, barang bekas bukanlah sesuatu hal yang tanpa guna, kemudian mereka mengumpulkannya untuk ditukarkan dengan rupiah
yang nilainya memang tidak besar, tetapi sungguh suatu nilai yang membuat mereka dapat hidup dari barang-barang bekas itu. Tetapi kemudian ada orang yang mengambil barang bekas itu dan kemudian dengan kreativitasnya, dengan seninya, kemudian mengubah barang bekas ini menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, yang kemudian banyak dikagumi orang, dan merubahnya menjadi barang yang cantik dan bagus. Sehingga sebuah barang yang sudah bekas dan terbuang akan berbeda ketika dalam sisi mana kita melihatnya. Yang kedua, di tangan siapa barang itu digunakan kembali, maka akan sangat berbeda nantinya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 42 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan demikian: Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang seharusnya sebagai seorang pahlawan mendapat kehormatan dan posisi yang terbaik dalam hidupnya, bahkan dalam pemerintahan Israel pada saat itu. Seorang yang terpandang, seorang yang perkasa di medan pertempuran. Namun sayang, dalam atributnya sebagai seorang pahlawan, ia mengalami ketertolakan. Mengapa dia tertolak? Hanya karena sebuah silsilah dalam dirinya yang karena dilahirkan dari seorang ibu yang adalah wanita sundal atau wanita yang tidak baik. Yefta diusir dari tanah pusakanya dan tidak memiliki warisan atas tanah pusakanya oleh karena ia lahir dari wanita yang tanda kutip dari wanita yang lain. Sehingga ketertolakannya muncullah Yefta yang dari sosok pahlawan yang gagah perkasa, dan kemudian dia berubah menjadi orang yang tertolak dan kemudian jatuh kepada tempat yang kurang beruntung dalam hidupnya. Dia menjadi sosok yang bengis dan kemudian jahat dan masuk dalam kelompok orang-orang yang merampok. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini memang Bapak Ibu ketika ada banyak orang tertolak dalam kehidupannya, dan kemudian dia berpikir begini, untuk apa lagi aku melakukan sesuatu yang baik dalam hidupku, karena tidak ada lagi yang baik dalam hidupku, maka lebih baik aku melakukan sesuatu yang dianggap oleh banyak orang sesuatu hal yang jahat, dan itu yang harus aku lakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa hidup Yefta yang tertolak dalam lingkungan keluarganya, yang tertolak dalam lingkungan bangsanya, dan kemudian ternyata Allah memanggil dia dengan memakai dia menjadi seorang kembali menjadi pahlawan yang gagah perkasa, dan kemudian akhirnya menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel kepada kemenangan ketika melawan Bani Moab pada saat itu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah sanggup untuk mengubahkan keadaan kita yang terburuk sekalipun. Kita berkata bahwa tidak ada lagi di mana waktu aku bisa berubah. Tidak ada lagi celah di mana keadaan ini bisa berubah. Tapi percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yefta pun berpikir hal yang sama, bahwa tidak ada lagi di mana dia bisa berubah karena orang tuanya, ibunya adalah seorang wanita sundal yang tidak akan pernah bisa bergeser dari tubuhnya dan dari darahnya sendiri sebagai seorang laki-laki yang lahir dari wanita yang lain tanda kutip. Tapi ternyata Allah sanggup untuk mengubahnya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, kita masuk ada 3 bagian hal Bapak Ibu yang menarik dalam diri Yefta, perbuatan tangan Tuhan yang besar yang mengubah Yefta sehingga Yefta diubahkan menjadi manusia yang baru di tengah-tengah ketertolakannya. Ada bagian yang pertama, ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan demikian. Firman Tuhan katakan bahwa dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yefta ditertolak,
Maka kemudian tua-tua Israel datang ke tanah Tob untuk menjemput Yeftah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masuk dalam musibah bukanlah sesuatu yang mengenakkan. Namun apa jadinya jikalau di balik musibah itu ternyata ada berkat Tuhan di dalamnya. Beberapa waktu kemudian ketika Bani Amon berperang melawan Israel di posisi yang penuh dengan petaka. Berperang adalah posisi antara hidup dan mati, menang dan kalah. Kemudian datanglah tua-tua Israel pada saat itu hendak menjemput Yeftah dan kemudian membawa Yeftah untuk bersama-sama perang dengan orang Israel. Haleluya. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang dialami oleh Yeftah pada saat itu. Seorang yang ditolak oleh bangsanya, seorang yang ditolak oleh kaumnya, tidak dianggap dan dihina, dan kemudian tampil kembali menjadi sosok yang penting untuk menentukan kemenangan orang Israel pada saat itu berperang melawan Bani Amon. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan dalam satu bagian firman Tuhan ini, maka inilah pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang dialami oleh Yeftah. Tidak satu pun dapat mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Namun hal yang terpenting adalah bahwa pekerjaan dalam segala hal dalam hidup kita, dengan sebaik mungkin yang kita kerjakan sebagai menjadi sosok pahlawan yang gagah perkasa, itu yang harus kita lakukan terus menerus. Karena itu kerjakanlah segala sesuatu hal yang bernilai baik, hal yang bernilai sebagai seorang tanda kutip pahlawan yang gagah perkasa. Sekalipun orang tidak memberi apresiasi, sekalipun orang tidak memberi rasa hormat dan respek terhadap kita, bahkan sekalipun dianggap remeh dan dicibir oleh banyak manusia, tetapi lakukan saja apa yang menjadi bagian kita dengan sebaik-baiknya. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 firman Tuhan katakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Supaya apa? Supaya kamu tidak menjadi kecewa, supaya kamu tidak menjadi kecut dan tawar hati terhadap apapun keadaan di sekeliling kita. Ini adalah firman Tuhan yang menguatkan kita dalam segala hal, apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Jangan kecewa jika tidak dianggap oleh manusia. Jangan kecewa kalau tidak dipandang oleh manusia. Pandanglah kepada Kristus Yesus Tuhan kita, karena Dia menilai segala sesuatu apa yang kita kerjakan, sekecil apapun itu, memiliki nilai yang baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setialah mulai dari nilai-nilai yang kecil dalam hidup kita. Setialah di dalamnya, supaya kita dipercayakan dengan nilai-nilai yang besar dalam hidup kita. Kembali kepada firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yeftah tertolak, dan kemudian Yeftah dijemput kembali oleh para tua-tua. Itu memberikan kepada kita satu pengharapan bahwa Kristus memberikan rancangannya kepada kita, walaupun kadangkala mustahil, tapi bagi Allah itu semuanya mungkin dilakukan. Hal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ke-9 firman Tuhan katakan demikian. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yeftah, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita pahami dan mengerti begini, bahwa bermimpi menjadi pemimpin adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Yeftah. Menyandang nama pahlawan yang gagah perkasa saja merupakan sesuatu hal yang menyakitkan, karena di balik kata-kata atau kalimat atau nama tersebut ada tersirat di dalamnya satu kata yang lain, yaitu lahir dari anak wanita sundal. Satu sisi dia diagungkan dengan pahlawan yang gagah perkasa, tapi di sisi lain dalam hidupnya dia adalah anak dari wanita sundal.
Apalah arti sebuah kata pahlawan sementara di sisi dia lahir sebagai wanita lahir dari wanita sundal. Bagi Yeftah, ia tidak diminta untuk lahir dari wanita sundal. Bagi Yeftah, mungkin dia kepengen untuk dilahirkan dari sosok pahlawan yang gagah perkasa, dari seorang orang tua yang lahir dengan orang tua yang gagah perkasa, seorang pahlawan di Israel, dan itu mungkin yang dia inginkan. Semua orang ingin hidupnya baik-baik saja, namun itu mustahil. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia memandang satu istilah, satu titik tuba merusak susu sebelanga. Satu kesalahan yang kecil dapat merusak sesuatu hal yang baik dalam hidupnya. Pertanyaannya, siapa yang dapat mengembalikan keadaan ini? Siapa yang peduli dengan keadaan ini? Justru kita semakin diguncingkan, justru kita semakin dicemooh, justru kita semakin dihinakan, bahkan sebagai contoh buruk kepada banyak orang untuk tidak mengulangi kegagalan seperti kita alami. Kalau ada ucapan-ucapan orang itu tuh, jangan seperti dia tuh, dia udah melakukan kesalahan tuh, kan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan hal yang salah, maka seringkali yang salah itu diingat terus daripada hal-hal yang baik dalam hidup kita. Sama halnya yang dialami oleh Yeftah. Hanya karena persoalan dia lahir dari wanita sundal, maka dia menjadi tertolak atas bangsanya dan atas kaumnya. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai suatu ketika terjadi musibah di Israel, di mana Israel berperang dengan Bani Amon. Menariknya, orang Israel ketika ada masalah, maka datanglah untuk membujuk Yeftah untuk kembali berperang bersama mereka. Bahkan diberikan janji sebagai kepala dan pemimpin bagi orang Israel. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Jika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang Tuhan mau berdasarkan kekuatannya, hikmatnya, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita, umat yang dipilihnya. Yeftah tercatat menjadi hakim dalam Alkitab. Dan kembali Tuhan memulihkan namanya yang adalah dikatakan pahlawan yang gagah perkasa. Ini terjadi dari pihak Tuhan. Tuhan membalikan keadaan yang buruk menjadi baik. Bagi kita mustahil bisa dipulihkan. Bagi kita mustahil rumah tangga itu bisa dipulihkan. Mustahil jikalau Tuhan bisa memulihkan pekerjaanku. Mustahil kalau Tuhan bisa memulihkan pelayananku. Rasanya tidak bisa Tuhan membalikan keadaan yang buruk menjadi baik. Tapi ketahui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, bahwa Yeftah, Tuhan sanggup mengubahkan dia dari orang yang ditolak kepada Tuhan memakai dia kembali menjadi pahlawan yang gagah perkasa untuk memimpin Israel, untuk memberi kemenangan untuk melawan Bani Amon. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah yang memegang dan mengendalikan hidup kita sanggup untuk memutarbalikkan keadaan menjadi baik, bahkan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Hanya percayalah kepada Tuhan dan peganglah firman Tuhan dalam hidup kita, maka cerita dalam hidup kita Tuhan sanggup mengubahkannya, dan cerita itu dikatakan adalah indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita Yeftah ini adalah cerita fakta bahwa tangan Allah sanggup untuk membalikkan dan memutar keadaan menjadi baik dan rancangannya sempurna. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan demikian. Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi perhatikan baik-baik, Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah orang ketika Tuhan memulihkan hidupnya kemudian tidak bersyukur dan menganggap itu sesuatu kebetulan? Atau menolak pemilihan dari Tuhan, aku sudah memilih engkau, maaf Tuhan, kayaknya Tuhan salah milih.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tidak berlaku bagi Yeftah. Sekarang peperangan ini menjadi perkara Yeftah. Yeftah kemudian dia mengambil itu, mengiyakan itu, dan kemudian itu menjadi bagian dalam hidup Yeftah. Di balik kelemahan-kelemahannya ada satu sisi yang baik dalam diri Yeftah. Apa itu? Yaitu bahwa Yeftah adalah sosok yang bertanggung jawab. Dia mengiyakan dan kemudian dia mengambil itu sedemikian rupa dan kemudian dia bawa kepada Tuhan. Ini adalah bentuk tanggung jawab Yeftah dalam apa yang diamanahkan kepadanya dan dia terima dengan segenap hatinya dan kemudian dia bawa itu semuanya ke hadapan Tuhan. Yeftah mau menanggung perkara ini dalam dirinya. Kemudian Yeftah bukan hanya menanggungnya namun membawa perkara ini di hadapan Tuhan di Mizpah. Bapak Ibu, kadangkala saya berpikir Bapak Ibu, sosok seorang Yeftah yang lahir dari wanita sundal dan kemudian dia adalah seorang perampok. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang perampok hidupnya bagaimana? Seorang perampok dalam pikirannya adalah bagaimana aku dapat merampok, bagaimana aku bisa bertahan hidup, bagaimana aku mengalahkan si Anu dan si Anu dan si Anu. Mereka Bapak Ibu memiliki pemikiran Bapak Ibu yang berbeda kepada banyak manusia umum punya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi justru Yeftah memiliki satu sisi bahwa ia adalah orang yang bertanggung jawab dan kemudian dia mengambil bebannya itu dan kemudian dia tidak sendiri berjalan tapi dia mengandalkan Tuhan dan membawa perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya ulangi kembali. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Oleh sebab itu Yeftah telah melaksanakan firman Tuhan ini. Dia serahkan segala kekhawatirannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yeftah ketika dia usir Bapak Ibu, bukan berarti dia memiliki mental sama seperti yang dahulu ketika dia menjadi sosok pahlawan Bapak Ibu. Dia tetap mengalami tertolakkan dalam dirinya. Dia mengalami trauma dalam dirinya. Dan kemudian mengapa dia serahkan kepada Tuhan? Karena dia tahu bahwa dia dalam keadaan khawatir. Dia dalam keadaan dalam dirinya, apakah mampu aku menjadi sosok pahlawan kembali setelah aku diusir? Ini bukan sesuatu hal yang mudah yang dialami oleh Yeftah. Walaupun ada iming-iming dari tua-tua Israel pada saat itu menjadikannya seorang pemimpin. Tetapi hal yang menarik Bapak Ibu, dia genapi firman Tuhan ini. Dia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Dia bawa seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Sebab ia tahu hanya Tuhanlah yang memelihara dia. Di balik berkat Tuhan selalu ada tuntutan dalam hidup kita untuk mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Untuk itu kita butuh pertolongan Tuhan. Sama halnya dengan yang dialami oleh Yeftah. Berkat sebagai seorang pemimpin, Yeftah butuh Tuhan untuk memberikannya kemenangan. Tanpa Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia belaka. Oleh sebab itu, mari kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Yeftah telah mengambil inisiatif dan juga keputusan dalam hidupnya untuk melibatkan Tuhan dalam kemenangannya. Dia tidak bisa menang sendiri, dia butuh Tuhan. Pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maukah ketika kita hari ini punya masalah, ketika hari ini kita punya pergumulan, mau kita menyerahkannya kepada Tuhan? Mau nggak kita membawanya kepada Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan? Dan kemudian biarlah waktu Tuhan dan rancangan Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Semua keputusan ada di Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Yeftah telah memilih jalan dalam hidupnya untuk membawa segala perkara ini, perkara yang dia alami, perkara untuk memenangkan pertempuran melawan Amon, semuanya di tangan Tuhan. Karena dia tahu tanpa Tuhan semuanya itu tidak akan pernah bisa tercapai. Segala strategi, segala buah pikiran, segala metode pencapaian, apapun itu namanya, semua itu adalah berbicara tentang cara. Semuanya itu hanya berbicara tentang cara. Namun keberhasilan itu ada di tangan Tuhan.
Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Maka oleh sebab itu segala kemuliaan hanya bagi Allah yang telah melakukan banyak hal dalam hidup kita, dan Ia akan melakukannya dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sempurna, dan saya yakin dan percaya, dan Bapak Ibu yakin yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini yakin bahwa Allah kita juga adalah Allah yang sempurna. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan telah membuat perkara yang sempurna atas hidup Yefta. Yefta adalah sosok orang yang ditinggalkan, adalah sosok orang yang dilupakan, adalah sosok orang yang dikucilkan oleh karena Tuhan latar belakang kehidupannya yang sangat gelap. Tapi kami percaya bahwa Allah kami hidup adalah Allah yang sanggup untuk menyediakan segala sesuatu berdasarkan Tuhan Yesus, segala sesuatu yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan nyatakan, kebenaran-kebenaran ilahi yang Tuhan nyatakan bagi hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami, menyatakan kemuliaan Tuhan nyata di sepanjang hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Allah hidup. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhannya. Kita akan memasuki doa syafaat kita pada malam hari ini. Pokok doa keluarga, silakan Bapak Ibu baca sendiri, tulis sendiri di rumah. Kita akan berdoa untuk pokok doa bangsa dan negara. Yang pertama, kita berdoa untuk pemerintah agar diberikan hikmat menemukan jalan keluar menghadapi wabah virus COVID-19 ini. Yang kedua, kita berdoa untuk masyarakat agar taat melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan mereka setiap hari. Yang ketiga, kita berdoa untuk tenaga medis yang menangani pasien virus COVID-19 ini. Yang keempat, kita berdoa untuk pasien yang dicurigai dan positif terjangkit virus COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk pokok doa gereja. Yang pertama, berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat agar diberkati Tuhan Yesus dan memperoleh berkat yang berlimpah. Yang kedua, kita berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat agar diberikan kesehatan dan mohon pemeliharaan untuk kandungan Ibu Esi Maya Putri, Ibu Tia, istri Bapak Wiwit, dan Ibu Eptobing, serta pemulihan kesehatan Ibu Sudarwati. Yang ketiga, kita berdoa untuk pendidikan anak-anak agar anak-anak diberikan kepintaran masuk semester baru. Yang keempat, berdoa untuk anak-anak di perantauan. Yang kelima, berdoa untuk proses renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Yang keenam, kita berdoa untuk persiapan pentabisan Bapak Pikaris A. Sregar pada tanggal 2 Agustus. Yang ketujuh, kita berdoa untuk MPH Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Kita akan berdoa doa syafaat ini nanti akan didoakan oleh Bapak Pikaris Sregar. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, kebaikan-Mu yang menyertai rumah tangga demi rumah tangga yang menyaksikan acara pada hari ini. Diberkatilah mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kehidupan mereka, diberkatilah apapun yang mereka gumuli hari ini. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Hari ini apapun yang menjadi pokok doa bagi hamba-hamba-Mu, kami bersyukur bahwa segala hal boleh terjadi dalam hidup kami mendatangkan kebaikan. Mari Tuhan munculkan hal-hal yang baik dalam hidup kami, munculkan hal-hal yang mulia dalam hidup kami, munculkan hal-hal yang berguna dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semua bagi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan ditinggikan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini dalam kemelut wabah virus COVID-19. Kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu dalam menghadapinya. Tuhan berikan hikmat bagi bangsa ini. Dan juga kami berdoa untuk tenaga-tenaga dokter, tenaga ahli yang mengurusi Tuhan Yesus COVID-19 ini, baik para perawat, baik para orang-orang Tuhan Yesus yang terbeban dengan penanganan dalam virus ini. Tuhan Yesus di garda terdepan dalam hidup mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap orang yang terpapar penyakit ini. Tuhan berikan gairah, sukacita hidup, Tuhan berikan semangat hidup, dan Tuhan berikan pemulihan dan mujizat Tuhan terjadi atas kesembuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan seluruh jemaat. Tuhan berkati. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Esi Maya Putri, Ibu Tia atau istri dari Bapak Wiwit, dan Ibu Tobing. Kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu Tuhan untuk ibu-ibu ini dalam masa-masa kelahirannya, supaya Tuhan Kau berkati menolong. Tuhan berkati juga Tuhan untuk pemulihan kesehatan Ibu Sudarwati yang seringkali naik turun Tuhan Yesus dalam posisi kesehatannya. Kami berdoa biarlah kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup Ibu Sudarwati. Kami berdoa dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Ibu Ningsi, di mana Ibu Ningsi Tuhan Yesus dikasih karunia oleh Tuhan seorang bayi yang cantik, yang mungil, yang dari Tuhan. Diberkatilah bayi ini Tuhan, penuh dengan hikmat kasih karunia Tuhan, menjadi anak yang mengasihi Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang jauh, yang merantau pada hari ini. Lindungi mereka dari virus-virus COVID-19, jagai mereka dari pergaulan-pergaulan Tuhan Yesus yang tidak baik, supaya mereka memfokuskan diri mereka kepada studi mereka, memfokuskan diri mereka kepada pekerjaan mereka, dipelihara baik oleh tangan Tuhan yang hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk renovasi Aula Pastori GKI Karangjaya. Kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu, dalam tangan mengasihi-Mu Tuhan, pulihkan Tuhan Yesus bangunan ini dengan membuka tingkap-tingkap langit-Mu untuk mencurahkan berkat, sehingga bangunan ini Tuhan bersama-sama dapat kami renovasi Tuhan, sehingga kami dapat berguna kembali bagi kemuliaan Allah Bapa ditinggikan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pentahbisan Tuhan Yesus Bapak Siregar pada tanggal 2 Agustus tahun 2020. Diberkatilah hamba-Mu ini Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Diberkatilah acara pada tanggal 2 Agustus. Tuhan Kau mendahului pekerjaan yang baik pada tanggal itu, sehingga semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk MPH Sinode dalam seluruh program dan pelayanan bangunan gedung serbaguna. Tuhan kiranya Kau memberkati, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat, sehingga seluruh pekerjaan ini dapat selesai dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita kembali. Kita akan memberikan persembahan kita. Biarlah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan mengangkat pujian, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama
sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut juga, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kita akan berdoa untuk persembahan, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami datang lagi kepadamu Bapa, di mana kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Berkati berkat yang masih ada pada kami Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan sampai memutih rambutku. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Sampai memutih rambutku. Sampai memutih
Indonesiaku, ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Doa penutup dan berkat saya persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita dalam doa untuk kita menerima berkat dalam anugerah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, arahkanlah hati kita dengan selalu megang firman Tuhan, mengarahkan wajah kita, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, kiranya itu yang menaungi, memberkati, melihara kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. 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 Saat bersinak. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.